Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Firotaya. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Baik, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Kekuasaan dan Kepemimpinan. Dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Yang kedua, sumber dan bentuk kekuasaan. Yang ketiga, aplikasi sumber-sumber kekuasaan pada kepemimpinan situasional. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan ialah suatu bagian yang merasuk ke seluruh sendi kehidupan organisasi, manajer dan non-manajer yang menggunakannya. Mereka memanipulasi kekuasaan untuk mencapai tujuan dan dalam kebanyakan hal untuk memperkuat kedudukan mereka. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menggunakan atau bereaksi terhadap kekuasaan sebagian besar ditentukan oleh pemahaman tentang kekuasaan dengan mengetahui bagaimana dan bila menggunakannya, serta mampu mengantisipasi kemungkinan dampaknya. Menurut Gibson dan kawan-kawan, kekuasaan adalah kemampuan untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang diinginkan seseorang, agar orang lain melakukannya. Jadi, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya. Ada juga pendapat yang mengatakan kekuasaan adalah energi orisinil di luar dan di dalam diri individu. Jadi, kekuasaan adalah merupakan sebuah konsep yang multisegi yang telah dianalisis dari berbagai perspektif sebagai karakteristik individual, sebagai proses pengaruh interpersonal, sebagai komoditas yang diperdagangkan, sebagai tipe penyebab, dan sebagai topik dalam mempelajari nilai dan etika. Definisi kekuasaan pada umumnya dijalani dengan konsep otoritas dan pengaruh. Misalnya definisi sebelumnya yang menggunakan kata pengaruh dalam mendeskripsikan kekuasaan. Keahlian teori manajemen. Kester Bemart mendefinisikan kekuasaan dalam konteks itu otoritas informal, dan banyak sosiolog organisasi mendefinisikan otoritas sebagai legitimasi kekuasaan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu sumber dan bentuk kekuasaan. Menurut Amitai et Giomi yang dikutip oleh Toha mengatakan bahwa sumber dan bentuk kekuasaan itu ada 2, yakni kekuasaan jabatan dan kekuasaan pribadi. Perbedaan keduanya bersemi pada konsep kekuasaan itu sendiri sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Kekuasaan dapat diperoleh dari jabatan organisasi, pengaruh pribadi, atau keduanya. Berdasarkan teori organisasi dinyatakan ada beberapa bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu bentuk struktur organisasi. Antara lain yaitu kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan yang legitimate, dan kekuasaan yang direkomendasi, dan kekuasaan karena keahlian, serta kekuasaan perwakilan. Selanjutnya, kekuasaan dapat dilihat berdasarkan jalur hierarki seperti kekuasaan ke atas dan ke bawah serta ke samping. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu aplikasi sumber-sumber kekuasaan pada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional yang melahirkan gaya kepemimpinan berdasarkan atas kematangan pengikutnya, dan sumber-sumber kekuasaan yang melahirkan bentuk-bentuk kekuasaan telah diikuti penjelasan di atas. Kedua hal ini tersebut diintegrasikan akan menimbulkan suatu pemahaman yang menyeluruh dan konsepsi kepemimpinan dan kemungkinan aplikasinya. Lebih daripada itu, kepemimpinan situasional dapat memberikan perlengkapan untuk memahami dampak yang potensial dari setiap sumber yang potensial tersebut. Kedewasaan para pengikut sebenarnya tidaklah hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, akan tetapi juga ditentukan
oleh sumber-sumber kekuasaan yang dipergunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang efektif, selain menerapkan berbagai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kematangan para pengikut, ia pun seharusnya juga menerapkan berbagai bentuk dan sumber kekuasaan yang sesuai pada pengikut yang sama. Sumber dan bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi perilaku pengikut pada berbagai tingkat kematangan dapat diamati dalam gambar berikut. Sumber-sumber kekuasaan yang relevan pada tingkat kematangan di bawah rata-rata adalah kekuasaan yang berasal dari organisasi atau jabatan pemimpin dalam organisasi tersebut. Sumber kekuasaan, paksaan, hubungan, dan penghargaan tepat sekali dipergunakan. Adapun gaya instruksi adalah gaya kepemimpinan yang sesuai untuk keadaan seperti ini. Selain itu, pemimpin tersebut memiliki kekuasaan atas power over itu pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan keyakinan pada pengikut yang mempunyai kematangan di bawah rata-rata, agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun sumber-sumber kekuasaan yang dipergunakan untuk mempengaruhi orang-orang pengikut yang berada pada tingkat kematangan di atas rata-rata adalah diterima berasal dari orang-orang yang dipengaruhi oleh pemimpin tersebut. Kekuasaan ini bukan semata-mata dari keberhasilan pribadi pemimpin dalam meyakinkan dan mempengaruhi para pengikutnya. Pemimpin seperti ini bukan berkuasa atas, melainkan berkuasa dengan para pengikutnya. Oleh karena itu, perwujudan dari sumber kekuasaan ini dijabarkan dalam kekuasaan referensi, keahlian, dan informasi. Gaya kepemimpinannya ialah partisipasi dan delegasi. Baiklah, itulah hasil makalah dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.